fly. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran administrasi umum. Nah, di pelajaran ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu persyaratan personal administrasi. Nah, persyaratan personal administrasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, persyaratan pengetahuan. Yang kedua, persyaratan potensi. Dan yang ketiga, persyaratan keterampilan. Dan yang terakhir yang akan saya bahas di video kali ini adalah persyaratan kepribadian. Nah, persyaratan kepribadian ini bisa kita lihat sebelum kita berinteraksi dengan orang. Nah, apabila seseorang itu berbicara dengan tempo yang cepat, itu berarti orang itu adalah orang yang percaya diri dan penuh energi. Tahu nggak sih? Kemarin gue itu ketemu sama cowok, kan cowoknya tuh ganteng banget, gila sih. Kayak, cowoknya tuh ganteng banget, terus kayak dia ngeliatin gue gitu, terus kayak, malu. Nah, sedangkan orang yang berbicara dengan tempo yang lambat itu adalah orang yang penuh dengan pertimbangan, tenang, dan agak pemalu. A few moments later. Kemarin aku jalan, terus aku ketemu sama cowok, tapi ya biasa aja sih, ya udah, tapi ganteng. Sombong amat. Nah, dari cara bicara kita sudah bisa melihat. Sekarang kita lanjut ke cara mereka berjalan. Nah, sekarang kita melihat dari cara mereka berjalan. Cara berjalan orang yang percaya diri, mereka akan berjalan dengan langkah yang cepat. Sedangkan orang yang tertutup, mereka akan agak sedikit menunduk. Oke, cara yang kedua adalah sikap badan saat duduk. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sikap badan tegap saat duduk itu menunjukkan seseorang itu profesional dan percaya diri. Sedangkan seseorang yang duduk dengan sikap badan bungkuk itu menunjukkan seseorang itu adalah seseorang pemalu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu cara berbusana. Orang yang cermat, terampil, dan terorganisasi. Sedangkan cara berpakaian yang cenderung asal dari segi warna ataupun perpadu-padanan, dia adalah orang yang santai dan tidak mengikuti aturan. Lanjut yang keempat, yaitu sifat bersih dan rapi. Nah, kebersihan dan kerapian tidak hanya dilihat dari cara berbusana atau berpakaian, tapi juga dilihat dengan cara memperlakukan barang-barang yang ada di sekitarnya. Sama halnya dengan orang yang berbusana tadi. Apabila dia bisa menjaga kebersihan dan kerapian suatu barang, itu berarti dia adalah orang yang apik dan teratur. Sedangkan orang yang tidak bisa menjaga kebersihan dan kerapian barang, yang selalu menaruh barang sembarangan, itu adalah orang yang tidak rapi dan tidak menuruti aturan. Yang kelima adalah sifat yang berkaitan dengan menjaga kesehatan diri. Seseorang yang bisa menjaga kesehatan dirinya, yang teratur berolahraga, yang bisa mengatur pola makannya adalah orang yang teratur. Sedangkan seseorang yang tidak bisa menjaga kesehatan dirinya, tidak teratur berolahraga, tidak bisa mengatur pola makan, dan itu adalah orang yang tidak memiliki aturan dan sangat sulit untuk menentukan pola prioritas. Nah, yang keenam adalah kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. Kemampuan dan keterampilan yang tinggi biasanya dimiliki oleh orang yang bersifat percaya diri, tetap rendah hati, dan tetap fokus dengan hasilnya.
Kurangnya kemampuan dan keterampilan diri biasanya terwujud dari sikap gugup, mudah terdesak, dan sangat sulit untuk mengatur waktu. Yang ketujuh adalah sikap agamis yang berkaitan dengan segi kerohanian. Ciri kepribadian berdasarkan sisi agamis dapat dilihat melalui cara mereka berpakaian menggunakan pakaian keagamaan. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat yang diperlukan oleh seorang personal administrasi. Yang pertama adalah loyalitas, yaitu kesetiaan terhadap perusahaan atau pekerjaan, atau rasa memiliki dan saling menjaga. Yang kedua yaitu tekun dan rajin. Setiap pekerjaan atau tugas yang diberikan harus dikerjakan dengan sangat teliti, cermat, dan benar. Yang ketiga, sabar. Apa? Allahu Akbar, iya jangan baku riak. Sabar bukan berarti lambat. Di sini kita harus teliti mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan dengan cermat, tidak cepat putus asa, serta tulen dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat, kerapian. Seorang personal administrasi harus memiliki sifat yaitu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, tertata rapi, tidak berantakan. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu adalah dapat menyimpan rahasia. Seorang personal administrasi yang baik, mereka harus bisa menyimpan rahasia perusahaan agar tidak bocor ke perusahaan lain yang akan merugikan perusahaan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang pelajaran administrasi umum bab 3 tentang persyaratan personal administrasi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar di rumah aja. Dan maaf jika saya ada kesalahan dalam menggunakan kata-kata atau kurang jelas.